Ada satu jenis karakter manusia yang kalau sama orang lain tuh baik banget, tapi sama keluarga sendiri jahat banget. Dan sebagian di antara yang jahat itu kadang justru religius banget. Why did this happen? Waktu saya post pertanyaan ini di story IG, DM saya tiba-tiba membludak rame banget dengan respon yang macam-macam. Dan ternyata sebagian besar di antara mereka ngalamin di keluarganya sendiri. Ada yang bilang orang yang jahat sama keluarga tapi baik sama sosial itu karena mereka butuh validasi, butuh pencitraan, punya masa kecil yang kurang perhatian, salah menafsirkan ayat Quran, dan seterusnya. Sebagian lain malah nanya balik ke saya, padahal saya yang nanya duluan. Nambah kerjaan aja. Oke, tapi kita akan bahas. Pertama, saya mau jelasin dari sisi biologis dulu ya. Jadi, umumnya dalam hidup, manusia itu cenderung pengen menghindari rasa takut dan mencari rasa aman. Dan dua dimensi perasaan ini berhubungan dengan aktivitas hormon yang ada di dalam diri kita. Contoh, ketika kita ngelihat orang yang udah dikenal, misalnya keluarga gitu, otak akan merespon dengan ngeluarin hormon oksitosin yang memunculkan rasa cinta, kepercayaan, dan keterikatan. Sebaliknya, ketika kita ngadepin orang asing atau orang yang belum dikenal dan orang tersebut belum bisa memberikan rasa aman sama kita, otak akan merespon dengan ngeluarin hormon adrenalin sebagai cara untuk meredakan rasa takut yang muncul. Jadi intinya, kita bisa berbuat baik sama orang yang belum dikenal karena kita ingin diterima supaya bisa meredakan rasa takut, dan kita jahat sama orang yang udah dikenal karena kita udah ngerasa aman, merasa telah diterima oleh mereka tanpa syarat lagi. Ngerti kan bedanya? Terus yang kedua, secara psikologis. Ini sering kali nggak disadari, tapi kalian perlu tahu banget. Faktanya, kita tuh punya batas toleransi paling rendah kepada siapapun yang paling banyak ngabisin waktu sama kita. Jadi makin sering bareng, ya makin rendah toleransinya. Kenapa bisa gitu? Ya karena kita punya ekspektasi yang tinggi bahwa orang di depan kita bisa jauh lebih baik daripada hari ini. Sementara sama orang yang nggak dikenal, kita cuma punya waktu sebentar untuk nunjukin sisi terbaik dari diri kita. Jadi sesimpel berinteraksi, saling mengakui keberadaan, lalu berpisah tanpa ekspektasi. Biologi sudah, psikologi sudah, terus yang ketiga, kenapa yang suka jahat sama keluarga sendiri justru kadang sehari-harinya religius banget. Kemarin ada komen dan dia ngomong, mungkin salah satunya karena salah menafsirkan ayat Quran yang bilang, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan mungkin prinsip yang dipakai untuk menjaga diri dan keluarganya itu harus tegas, bahkan mungkin keras, sehingga terkesan jahat. Gini teman-teman, saya jelasin pelan-pelan ya. Ada perbedaan yang signifikan antara religiusitas dan spiritualitas. Religiusitas itu hubungannya dengan agama. Agama cenderung mendorong seseorang untuk punya cara berpikir who the insider, who the outsider. Siapa yang ada di pihak kita dan siapa yang bukan di pihak kita. Karena agama atau religion itu berasal dari kata religare dan religere. Ritual terus-menerus yang dilakukan oleh satu kelompok tertentu. Clear ya? Makanya orang religius itu dia cenderung pengen narik orang lain untuk ngikutin dirinya. Gatel kalau ngeliat ada orang yang gak sereligius dirinya. Nah makanya kalau sama orang yang gak dikenal, mereka cenderung baik karena ingin mengajak orang lain untuk masuk ke dalam kelompoknya. Ya kali mau ngajak orang lain terus dijahatin. Tapi kalau sama keluarganya sendiri, orang yang udah dikenal, mereka cenderung bisa semena-mena. Kenapa? Karena udah masuk dalam kelompoknya. Apalagi agama yang dikenalkan selama ini hanya hasil dari doktrinasi yang dijejalkan. Kira-kira begitu. Berbeda dengan spiritualitas. Spiritualitas itu perjalanan yang sangat-sangat pribadi dan personal, karena urusannya dengan batin dan jiwa. Seseorang bisa aja ngalamin sebuah peristiwa yang mungkin kadang nggak bisa dijelasin dengan mudah ke orang lain secara gamblang. Tapi peristiwa itu mampu mengubah persepsinya, menajamkan empatinya, bahkan bisa membijaksanai dirinya. Sehingga ketika dia melihat manusia, baik yang dikenal maupun nggak dikenal, dia tidak hanya melihatnya sebagai makhluk, tapi sebagai keterikatan dan kesatuan antara dirinya, ruh, dan kekuatan ilahiyah. Jadi bagi spiritualis, kalau dia mau jahat sama orang lain, baik yang dikenal maupun enggak, dia akan merasa sedang menyakiti dirinya sendiri. Gak usah sama manusia, seorang spiritualis mau nyabut sesuatu dari alam, dari pohon sekalipun, mungkin dia akan izin. Sangat hati-hati dalam mengambil tindakan atau bahkan dalam berpikir dan merasakan.
beda banget dengan yang sekedar religius. Nanti lain kali akan saya jelaskan lebih panjang deh kalau ada kesempatan. Intinya, kesimpulan di video kali ini saya cuma pengen bilang, everyone you meet is fighting hard battle. Setiap orang yang kita temui saat ini sebenarnya sedang berjuang atas hidupnya masing-masing. So, untuk bisa berbuat baik dengan yang dikenal maupun yang nggak dikenal, kadang kita cuma butuh prinsip sederhana. Nikmati momen saat ini yang nggak mungkin keulang, menawarkan belas kasih tanpa ekspektasi dan angan-angan yang terlalu panjang.